Ayyuhal muhibbun, al-yawma yawmul azim, wal yawma yawmul mubarak, wal yawma yawmul maghfirah, wa qabla al-yawm ay yawmul arafah, wa hadha yawm yawmul ilal mina ay yawmun nahar yawmul aidil adha. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Sejak kemarin petang ketika dikumandangkan azan maghrib, di setiap penjuru bumi ini, bahkan seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, mereka semua mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takbir, tahmid dan tahlil. Bukan sekedar ungkapan biasa yang kemudian ketika kita mentadabburi daripada takbir, tahmid dan tahlil tersebut, tidak akan terasa. Air mata pasti akan menetes ketika kita mau mengambil ibrah, pelajaran yang sangat berharga, dan juga telah menjadi asbabul huruj daripada lafaz-lafaz takbir yang dikumandangkan pada Aidain, pada 2 hari raya. Hari ini adalah hari di mana kita mau mengenal yang telah berhasil menghantarkan ahli keluarganya, anak dan istrinya sampai kepada puncak pengorbanan. Seorang ayah, begitupun kita hari ini telah terwakilkan. Orang ayah diwakilkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sesekali kita pernah menjadi seorang anak pun telah diwakilkan oleh Nabiullah Ismail. Maka boleh jadi beberapa saat ke depan kita akan menjadi seorang ibu ataupun seorang bapak, yang kemudian ternyata Al-Quran telah mewanti-wanti itu semua. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Maka pantaslah ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hajat-hajatnya sampai usianya 100 tahun. 100 tahun sibukkan dirinya dalam tangisan, munajat dan doa. Dia larutkan hatinya dan perasaannya. Rabbi habli minas salihin. Penantian yang cukup lama, 100 tahun Nabi Ibrahim menanti. Kapan saatnya Allah Subhanahu wa ta'ala hantar kepadanya? Rabbi, wahai Tuhanku, habli, hadirkanlah dalam dekapanku, sambungkanlah dalam sanad keturunanku, minas solihin. Anak-anak yang soleh adalah anak-anak yang diharapkan oleh siapapun, termasuk kita. Ketika kita menjadi seorang anak, harapan kesolehan itu wujud dalam diri ibu dan bapak kita. Dan ketika kita beranjak menjadi ibu ataupun bapak, harapan itu pun juga tertular. Ingin kemudian bagaimana mereka, anak-anak kita, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Maka Al-Quran telah menjelaskan, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian, aduwwan lakum. Boleh jadi kita kenang mereka, bapak kita,
Orang yang telah merelakan kulitnya terbakar matahari. Orang yang telah merelakan tapak kakinya menjadi pecah termakan tanah. Berjalan ke sawah, ladang, empang, kebun. Tanpa menggunakan alas kaki, dialah Bapak kita. Kita mau kenang sosok yang tegar itu. Tetapi diingatkan oleh Allah, ternyata hari ini kita telah menganiaya mereka, ibu dan bapak kita. Ternyata hari ini kita telah dianiaya oleh anak-anak kita sendiri. Aduwwal lakum. Mereka adalah musuh-musuh kalian. Ketika kita tidak benar untuk mengusap kepala mereka, ketika kita tidak benar dalam mengasihi mereka, anak-anak kita, ketika kita keliru menggandeng tangan istri kita, fahdharuhum, mereka bukanlah kekasih-kekasihmu, tetapi mereka adalah musuh-musuhmu yang ternyata tidak mampu dan tidak akan membalas semua kesusahan penderitaan orang-orang tuanya. Berapapun usia kita hari ini, 50-60 tahun, tetap saja ibu dan bapak kita menanti kiriman doa yang akan menjadikan mereka tersenyum di alam barzah. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Maka kemudian dilanjutkan, fahdharuhum. Hati-hatilah kalian kepada mereka semua. Karena ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam telah menyampaikan kepada anaknya, ya bunai, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Faqad qala Ismail, ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dialah yang sangat mesra merindukan jannah. Dialah seorang bapak dengan anaknya. Nah, ingin kemudian menjadikan bapak kita tersenyum di sana di alam barzah. Maka ungkapan ini yang ternyata berisikan muatan yang sangat indah sekali ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, "Fanzur madza tara?" Wahai anakku, bagaimana pendapatmu ketika Allah perintahkan kepada saya untuk menyembelihmu? Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, bukan hanya sekedar mau mendengarkan, tetapi ingin melihat. Adakah air mata Nabi Ibrahim disia-siakan oleh anaknya? Adakah perjuangan kita, perjuangan bapak kita sia-siakan? Kulit yang terbakar matahari, siri yang natabdei, perasaan malu yang dibuang jauh-jauh, bahkan semua penderitaan telah dipikul dialah bapak kita. Kita kenang mereka. Di tempat ini ketika kita memejamkan mata, menunduk ke dalam hati kita, mudah terbayang mereka adalah orang-orang yang telah berjuang untuk kita semua. Nabi Ibrahim ketika bertanya kepada anaknya, madza tara, hanya akan melihat apakah benar anak ini tidak akan menjadi musuh bagi saya nanti di hadapan Allah. Ternyata Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam digembirakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kemudian Nabi Ismail berucap, ya abatiftal, lakukanlah ya Allah ma tu'mar, apa yang diperintahkan. Bahkan ketika Allah meminta nyawaku untuk keselamatan ayahanda, saya siap korbankan nyawaku untuk keselamatan ayahanda. Hari ini bapak kita tak minta nyawa kita. Hari ini bapak kita bahkan tak mau mengganggu kesenangan kita. Ketika anak-anaknya telah berada pada puncak karir dan suksesnya, tak ada seorang ibu ataupun bapak meminta anaknya datang untuk menambal daripada atap rumahnya yang sobek dan bocor. Karena cukuplah ketika anak-anaknya bisa bahagia, itu adalah kebahagiaan yang luar biasa bagi mereka ibu dan bapak kita. Tapi tidak berhenti di situ. Kita mau bahagiakan mereka di barzah, kita mau bahagiakan mereka di dalam surga, kita mau gandeng tangannya sampai kemudian hadirkan senyuman itu dalam kehidupannya.
ma taf'al insyaallah sabirin, akan dapati aku menjadi anak-anak yang sabar. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Kenapa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam telah berhasil mendapati anaknya dalam keadaan menjadi anak yang soleh dan soleha, padahal Nabi Ibrahim telah meninggalkan Nabi Ismail dalam keadaan merah sampai usianya 13 tahun. Hebat Nabi Ibrahim. Jumpa dengan anaknya setelah menjadi remaja, tetapi kemudian didapati anaknya itu menjadi anak-anak yang saleh. Hari ini anak-anak kita, atau dulu pernah kita, yang tak pernah ditinggalkan oleh orang tua kita, ibu dan bapak kita, yang bahkan setiap pandangan matanya tidak mau kemudian menjadikan kita susah. Ibu kita wanita hebat, Siti Hajar radhiyallahu ta'ala anha, telah memercikkan keindahan, kemesraan pada diri ibu kita dengan bayannya yang sangat luar biasa lembut sekali. Ternyata semua itu hanya dikemas dalam satu doa yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Nabi Ibrahim bisa menjumpai Ismail dalam keadaan soleh karena Nabi Ibrahim telah kemudian membadalkan dirinya, membuat ruang, memberikan ruang kepada para malaikat untuk menggantikan Nabi Ibrahim di rumahnya dengan segala kelembutannya, menggantikan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam di dalam rumahnya dengan segala kehebatan-kehebatan yang Allah titipkan kepada para malaikat. Seraya beliau berdoa kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mungkin ini yang pernah kita lupa. Tak pernah kita titipkan mereka, anak keturunan kita dan istri kita, kepada Allah. Kita terlalu mengandalkan diri kita, otak dan otot kita, sampai ternyata apa yang terjadi, anak-anak kita tumbuh menjadi remaja dan dewasa, dia lawan orang tuanya. Dia caci maki ibu bapaknya. Dia teteskan air mata ibunya. Para hukama menjelaskan, sekiranya air mata ibu kita telah sampai ke bumi, dan bumi ingin mengungkapkan perasaannya, maka bumi tidak akan pernah berhenti untuk bergoncang. Bumi tidak akan pernah berhenti untuk mengeluarkan gempa, dengan sebab air mata ibu kita telah menetes jatuh ke tanah. Bayangkan dia. Mari kita tebus semua kekecewaannya. Mari kita tebus semua penderitaan-penderitaannya dengan air mata pertobatan hari ini. Karena air mata pertobatan kita pada hari ini di tempat ini, ketika kemudian kita menyesali dosa-dosa kita, akan menjadi sebab senyuman bagi mereka di alam barzah. Ibu bapak kami kecewa ketika mereka meninggal dunia. Kami tak tahu kami di mana. Ibu bapak kami kecewa ketika mereka meninggal dunia. Kami tak sempat bahagiakan mereka. Tapi ya Allah izinkan hari ini air mata pertobatan kami menjadi sebab senyuman bagi mereka, ibu dan bapak kami di alam barzah. Nabi Ibrahim telah berdoa, dan doa itu pun juga dipercikkan kepada bapak kita. Kenapa bapak kita hari ini masih bisa tersenyum ketika kulitnya terbakar matahari? Kenapa ibu kita hari ini masih bisa tersenyum ketika kemudian dia dalam keadaan terpuruk? Rabbana hablana, doa inilah yang telah sampai kepada mereka. Percikan doa ini. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana min azwajina, hadirkanlah dalam dekapan kami orang yang mendampingi hidup kami, istri bagi suami, suami bagi istri, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata ayun, yang dirindukan ibu dan bapak kita, begitupun kita, yang kita rindukan kepada anak-anak kita adalah sejuknya mata kita. Kapan sejuk mata kita? Kapan bisa sejuk mata ibu dan bapak kita? Sejuknya mata ibu dan bapak kita bukan ketika kita bisa memberikan satu genggam emas, tidak. Bukan ketika kita bisa memberikan rumah yang megah, mobil yang mewah, tidak. Tapi sejuknya mata ibu dan bapak kita adalah
ketika Israel malakul maut ingin menjemputnya, ketika Israel malakul maut ingin mencabut nyawanya, maka yang dicari ibu bapak kita, mana tangan-tangan kecil anakku yang dulu ketika bayi aku gendong dia cakar mukaku, mana tangan-tangan kecil anakku yang dulu ketika bayi aku gendong dia jambak rambutku. Pada saat mereka sakaratul maut, begitupun kita ketika kita sakaratul maut, yang kita cari adalah mana tangan-tangan kecil anakku. Adakah tangan itu hari yang mau datang untuk mengusap kepalaku, yang mau datang untuk membelai rambutku sejuk. Yang dicari menjadi penyejuk dari pandangan mata ibu dan bapak kita adalah ketika Israel malakul maut ingin mencabut nyawanya. Begitupun kita ketika kita akan menemui kematian kita, yang dicari adalah mana suara anakku yang begitu lekat di telinga dan hatiku, yang begitu lekat di hatiku. Adakah suara itu hari ini menjadi suara anak yang saleh dan saleha? Adakah suara itu hari ini bisa didekatkan di telingaku dan mentalkinku dengan la ilaha illallah? Wallahi demi Allah, meskipun belum sempat kita berikan segenggam emas kepada mereka ibu bapak kita, meskipun belum sempat kemudian kita buatkan rumah yang mewah, mobil yang megah, tetapi Masya Allah, hadirnya kita di sisinya, mengusap kepalanya, membelai rambutnya, mentalkinkan ketika kematiannya adalah kebahagiaan yang tidak terukur. Kembali kita tanya dalam diri kita, di mana kita dulu waktu ibu dan bapak kita meninggal dunia? Jangan sampai mereka kecewa, karena saat itu kita berada di perempatan. Di mana kita dulu waktu ibu bapak kita meninggal dunia? Mungkin mereka kecewa karena saat itu kita masih maksiat. Begitupun yang kita takutkan hari ini pada diri kita, di mana nanti anak-anak kita ketika malakul maut ingin menjemput kita. Jangan sampai anak-anak kita mengecewakan kita. Jangan sampai anak-anak kita masih maksiat. Jangan sampai mereka masih berada di tempat-tempat yang melalaikan. Tsumma na'udzubillah. Sungguh hari ini adalah hari di mana Allah rindukan air mata pertobatan kita. Dan sekali lagi kita caci maki diri kita, ya Allah, mungkin ibu dan bapak kami dulu kecewa ketika mereka meninggal dunia. Izinkan air mata pertobatan ini menjadi tebusan atas kekecewaan mereka, untuk kemudian menjadi senyuman bagi mereka di alam barzah. Ya Allah, izinkan air mata pertobatan ini menjadi sebab Engkau lembutkan hati anak dan istri kami, untuk bisa sama-sama kami bergandengan tangan berangkulan sampai di jannah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin, wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jangan kita bubar karena khutbah kedua adalah inti dalam doa pada saat perayaan Idul Qurban Yaumun Nahar. Innalhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillahil fattahil alim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Nashhadu an la ilaha illallah wahidul hakim, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحبائي rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Mari sama-sama kita tanamkan dalam hati kita. Kita belum akan beranjak dari tempat ini sebelum benar kita hadiahkan persembahan air mata ini sebagai sebab senyuman bagi mereka, ibu dan bapak kita. Persembahkan air mata pertobatan ini untuk kemudian Allah lembutkan hati anak dan istri kita. Ahibai rahimakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Karena sebenarnya hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan hargai mahal air mata kita. Air mata kerinduan, air mata pertobatan kita hari ini akan menjadi sebab, cukup 2 tetes air mata itu menjadi sebab Allah padamkan api neraka yang hari ini semakin menjilat dan mengganas, ingin membakar tubuh ibu dan bapak kita. Selamatkan mereka dengan pertobatan kita. Tebus kekecewaan mereka dengan air mata kita. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Hari ini pun juga kita sangat dianjurkan sekali untuk bagaimana sama-sama menunaikan daripada hak-hak Allah dengan berkorban. Faqad qala habibuna sallallahu alaihi wasallam: inna qurbana la ya'ti yaumal qiyamah biquduriha wa adlafiha wa ash'ariha. Inna qurbana, sesungguhnya hewan-hewan kurban kita, la ya'ti, sungguh benar-benar akan datang pada hari kiamat nanti, biquduriha, dengan tanduknya yang seolah-olah tidak berharga dalam pandangan manusia. Wa adlafiha, dengan kukunya yang juga tak berharga dalam pandangan manusia. Wa ash'ariha, dan rambut bulunya pun juga akan datang. Kalau saja bahagian-bahagian yang tidak berharga pada hewan kurban itu akan menjadi kebanggaan dan kendaraan bagi setiap muqarrabin untuk menghantarkannya sampai kepada Allah. Bagaimana dengan darahnya? Ada satu bejana yang telah disiapkan oleh Allah. Ketika daripada darah kurban itu muncrat, belum sampai ke tanah, maka begitu cepat ternyata penerimaan Allah Subhanahu wa taala akan ibadah ini. Ahibai rahimakumullah, ikhwani fillah, ayyuhal muhibbun. Dan kita mau nostalgia mengenang keindahan bersama ibu dan bapak kita. Mari sama-sama dalam doa kita larutkan hati kita, bayangkan wajahnya. Bayangkan melalui air mata ini mereka tersenyum. Bayangkan Nabi Ibrahim telah berhasil untuk kemudian mentarbiyah anak dan istrinya. Berkumpullah mereka di dalam jannah, jadikan mereka hakikat. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyat. Mereka akan menjadi istri kita yang kekal. Mereka akan menjadi anak kita yang kekal. Wal baqiyatus solihat. Ketika kita berhasil mentarbiyah mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Tetapi mereka akan menjadi musuh kalau ternyata kita pun juga gagal. Kita beristighfar kepada Allah. Bayangkan dosa-dosa kita. Banyak dosa kita kepada ibu bapak kita. Bayangkan di mana nanti kita ketika ibu bapak kita meninggal dunia.
Di mana nanti anak-anak kita ketika kita pun mengalami nasak dan sakaratul maut. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وعلى خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم آمين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كذلك وارزقنا الاستقامة على السرية الغراء والطريقة البيضاء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Ya Allah, izinkan kami mencaci maki diri kami di hadapan-Mu ya Allah. Di hari yang dimana Engkau merindukan kami, menangisi dosa-dosa kami. Jadikan air mata pertobatan ini ya Allah menjadi sebab kami menebus kekecewaan mereka, ibu dan bapak kami. Ya Allah, sekiranya ibu dan bapak kami mereka kecewa ketika dia meninggal dunia, kami pun juga takut kecewa ketika kami akan meninggal dunia. Sekiranya dulu mereka meninggal dunia dengan sebab kami tak berada di sisinya, mengusap kepalanya, membelai rambutnya, kami tak berada di sisinya untuk menyejukkan matanya, mentalkinkan dengan la ilaha illallah. Kami yakin ya Allah, mereka pasti kecewa ya Allah. Ya Allah, kami kenal betul ibu dan bapak kami. Mereka adalah orang yang pernah susah dan telah merelakan kesusahan itu ditanggung, dipikul sendirian. Ya Allah, gendak dikasih puang, cukup bikodong, cukuplah ya Allah. Ibu bapak kami menderita di dunia, cukup. Jangan sampai harus berkelanjutan penderitaan ibu dan bapak kami dengan sebab memikul dosa anak-anaknya. Ya Allah, jangan Engkau timpakan dosa-dosa kami kepada ibu dan bapak kami ya Allah. Jangan Engkau timpakan dosa kami kepada ibu kami ya Allah. Ya Allah, di akhirat nanti seorang ibu, dia akan protes ketika kemudian ternyata ibu kami akan datang dan hadir dengan aroma asap dapurnya yang melekat di tubuhnya, tapi ternyata harus menanggung dosa narkoba. Tapi ternyata ibu kami harus menanggung dosa maksiat. Ibu kami harus menanggung dosa-dosa pergaulan bebas ya Allah. Kami takut ya Allah. Maka ibu kami akan bertanya, ya Allah, kami adalah ibu kampung yang tak pernah meninggalkan dapur kami. Sengaja ibu kami datang menghadap-Mu ya Allah dengan aroma asap dapurnya, seolah-olah tak menerima ya Allah. Kenapa kemudian ditimpakan kepadanya dosa-dosa yang begitu banyak yang tak pernah diperbuat? Maka para malaikat mengingatkan ibu, ingatkah kamu si fulan anakmu? Ingatkah kamu si cantik anakmu? Sesungguhnya dia tidak mencintaimu. Sesungguhnya dia telah mengirimkan dosa-dosanya untuk kemudian menjadi balasan bagimu. Kami takut ya Allah. Kami tak mau tergolong ke dalam golongan anak-anak yang kemudian tak berbakti kepada mereka ibu bapak kami ketika di dunia. Terlebih lagi ketika mereka di akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, izinkan air mata pertobatan ini ya Allah menjadi sebab senyuman bagi mereka ya Allah. Izinkan ya Allah kami tebus kekecewaan mereka ibu dan bapak kami ya Allah. Kami takut ya Allah, kami pun juga akan menemui kematian kami. Kami takut ya Allah ketika kemudian kematian itu datang, Israel ingin mencabut nyawa kami. Kami tak tahu anak-anak kami berada di mana ya Allah.
Kami tak tahu mereka kemudian berada di mana dan bagaimana keadaan matinya kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami hanya bisa mengulang satu doa yang pernah dipanjatkan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, hadirkanlah dalam dekapan kami, min azwajina, istri bagi suami, suami bagi istri, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami termasuk kami, qurrata ayun, jadikan mereka penyejuk mata kami. Jadikan kami sebagai penyejuk mata ibu dan bapak kami. Sejuknya mata ibu dan bapak kami hanya ketika kami bisa hadir mengusap kepalanya, membelai rambutnya, mentalkinkannya dengan la ilaha illallah. Ya Allah, tidak ada kebahagiaan bagi mereka ibu bapak kami. Mereka bisa menjadi penyejuk mata kami. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illallahul alimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya Allah, nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalam من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضلا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم استر عوراتنا ومن روعاتنا وصل اللهم على آله وصحبه وبارك وسلم وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.